Jembatan Bigetron yang sedang berenang bisa menjadi tim yang berada di area pesisir dan memaksimalkan area tersebut. Iya, dan 2 player nyebrang duluan dan 2 player lain yang menahan di bagian pesisir, dan ada Boom juga yang terdekat sama 2 player dari arah tim Bigetron Red Alliance. Tapi nampaknya dari Ucup juga tidak bisa bertahan karena Blue Zone juga sudah mulai semakin sakit yang membuat Ucup juga harus tumbang dan bakal langsung dipulangkan juga oleh seorang Nux yang pulang juga. Ada yang menggunakan sebuah glider, ternyata itu adalah pemain dari Bonafide. Tuyul tiba-tiba datang, turun dari glidernya, tidak terkena fall damage kah mungkin, tapi tidak berhasil dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul, dan berguguran sudah total 3 tim untuk pulang ke arah bagian lobby, dan dari arah zone juga masih stay di arah bagian jembatan karena benar-benar susah banget untuk bisa menyeberang, apalagi ada gangguan juga dari tim RRQ. Ada granat juga dari seorang Linux yang berusaha untuk ngepredik lagi netsnya ke arah tim RRQ. Ya, kapan lagi kita melihat King Kong terbang tadi dari seorang Tuyul, walaupun memang hanya sebentar saja kita melihat kejadian tersebut, pastinya gempar dan kita tunggu reaksi dari Lesti Kejora. Karena dia selalu memberikan tanggapan kan. Iya, betul-betul, dan juga nampaknya dari arah zone juga langsung memberikan tanggapannya untuk bisa langsung menyeberang, terobos saja dengan setup smoke yang tidak begitu rapi, tapi dengan timing yang begitu tepat mereka beriringan rotasinya dengan tim RRQ Ryu. Ini yang memang harus dilakukan oleh RRQ dan juga oleh Zone kalau dua-duanya pengen selamat. Karena dua-duanya pasti akan terkena Blue Zone, dan ini adalah Blue Zone yang keempat. Sulit untuk ditahan. EVOS pun tadi mereka berpikir dengan cepat, bereaksi dengan cepat, tidak berhasil mendapatkan Ucup. Mereka langsung masuk ke dalam circle-nya, walaupun saat ini sedang dipantau oleh Matoy dari GPX. Iya, dan dari area Beer Circle juga masih dijaga, masih di hold area bagian compound-nya oleh tim GPX, berusaha untuk nge-defense area mereka dari area bagian luar karena EVOS juga nampaknya udah terpantau, tapi ada Comet Boost yang tidak terduga dari tim RRQ yang masuk ke dalam kandang dari tim Bigetron Red Alliance, dan 1v1 akan segera terjadi dari Zuxi. Ngereload dulu UMP-nya, akan coba mencari lagi gerak-gerik lainnya, dan dari arah tim RRQ juga berusaha untuk memberikan backup, tapi Yuhai backup yang on point ke arah tim Bigetron. Ya, step by step permainan yang ditujukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance saling membackup dengan cepat mereka. Yuhai saat ini sedang maju ke area defensif dari RRQ Ryu, mencari di mana sebenarnya posisi dari RRQ, dan saat ini RRQ diusir mundur oleh Bigetron Red Alliance. Yes, dipukul sudah posisi dari arah tim RRQ Ryu oleh tim Bigetron Red Alliance yang semakin menguasai area mereka dan semakin lebih nyaman lagi, dan dari arah Zuxi juga masih stay nge-hold di salah satu shake yang kecil, tapi Aura mengendap-ngendap, berenang-renang berusaha untuk menjaga area backline dari arah tim Bigetron. Kalau kita lihat Liquid memegang peranan penting dari setup yang dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, karena Liquid lah yang menjadi jangkar di belakang. Liquid harus menahan pemain-pemain Aura yang akan datang, akan muncul dari area kanan dia. Wow, dan ada yang muncul lagi juga dari arah tim GPX dan juga Zone yang sedang fight. Kali ini nampaknya ada kokang granat juga dari arah Bilok yang berusaha untuk membelokkan granatnya juga ke arah bagian lower gun, karena ada Zone di sana tapi masih belum connect granat yang dilontarkan dari arah seorang Bilot. Terus memberikan pressure pastinya GPX dan juga Zone saat ini sedang bertemu. Flakido mengokang granat, Bilot juga mengokang granat. Bilot lemparkan terlebih dahulu, belum meledak di sana, akhirnya meledak sudah, belum memberikan damage yang berarti menuju ke arah lawan-lawannya. Banyak sekali peluru-peluru yang ditembakkan di area ini. Yes, dan berusaha untuk mengulur waktu juga nampaknya dari tim GPX semakin lebih berhati-hati lagi, tidak mau terlalu greedy untuk bisa membuat commit boot-nya, tapi nampaknya Flakido akan coba ditangkap posisinya oleh tim GPX, tapi Flakido berusaha untuk ke counter juga posisinya ke arah seorang Bilot. Terlalu terbuka tadi Bilot saat dia sedang mengcook granat, sehingga termakan dari peluru-peluru panas seorang Flakido, tapi Flakido juga belum berhasil untuk men-takedown pemain GPX dari tadi. Kalau kita lihat Flakido bersama dengan Mineral terus digempur juga karena ada yang di belakang dia juga kali ini. Yes, dan trade pun terjadi antara GPX dan juga EVOS yang tidak join the fight juga, tapi KF juga tertangkap di arah bagian luar lainnya dari arah Rosemary, dan Rosemary semakin menggila lagi dengan 2 player tim EVOS yang berhasil bisa ditaklukkan oleh seorang Rosemary. Sedang fokus menuju ke arah zone, ada yang datang tapi langsung merespon dengan cepat. GPX sangat-sangat cerdas sekali mereka bermain, langsung fokus menuju ke arah EVOS. EVOS selesai dan saat ini melanjutkan kembali menuju ke arah pemain-pemain dari zone, tapi EVOS menolak menyerah karena masih ada Lyzek juga yang mencoba untuk mengganggu fight antara zone dan juga GPX. Yes, dan nampaknya dari Lyzek juga semakin ingin lebih lagi mendapatkan confirm elimination ke arah depan, tapi dia juga harus bergerak ke arah circle, juga udah mulai memaksa EVOS untuk segera bergerak lagi, tapi kita bergeser juga ke arah bagian mini campnya di pesisir dari arah Aura. No mercy, benar-benar tidak memberikan ampun terhadap tim-tim yang telat untuk bisa touch dan masuk ke arah bagian pesisirnya. Kalau kita lihat Boom nampaknya yang sedang diincar oleh pemain-pemain dari Aura, tapi Matoy kali ini sedang fokus terus-terusan. Smoke menyelimuti area ini, fight terus terjadi. Microboy terlalu terbuka posisinya, harus hati-hati karena belakang nembak, depan nembak.
Akhirnya dia menyerah juga, tumbang ke arah tanah. Wow, tembakan yang tidak henti-hentinya terjadi dan dari Laser akan coba memfortikan vehicle, touchdown, turun dan berusaha untuk revive juga satu player dari arah tim EVOS yaitu seorang Microvox dan 10 tim lagi tersisa bahkan dari arah Zone juga tidak bisa bertahan. Tapi posisi dari EVOS juga sudah tidak aman Sanskuy. Blue Zone-nya belum menyelimuti pemain-pemain dari EVOS tapi Flyboy menghukum kembali Microboy, tumbang lagi untuk kedua kalinya, tidak bisa diselamatkan membuat Laser berjuang sendirian saja. Hunt for You terus menahan Boom yang coba berenang dan coba untuk touchdown di area pesisir di dekat dari pemain-pemain Aura. Ya, dan berguguran juga satu player dari arah tim Boom dan baru di lock banget angle-nya oleh tim Aura. No mercy ngelock angle karena tim Voker dan nampaknya Voker gak bisa ngambil nafas karena sekalinya dia ngambil nafas langsung terlihat angle-nya dari arah tim Aura Sanskoy. Bigetron sudah mengumpulkan 10 elimination, terus memberikan pressure tidak hanya ke arah dari Aura tapi Boom juga saat ini diincar oleh pemain-pemain Bigetron tapi rata sudah Hunt for You lah yang memulangkan pemain dari Boom. Yes, dan bahkan lihat 10 total confirm elimination udah didapatkan oleh tim Bigetron Red Aliens di menit yang ke-21 dan nampaknya upaya penyelamatan juga akan segera dilakukan oleh seorang Zuxi untuk bisa nge-revive seorang Luxi yang ter-takedown di arah bagian belakang pohon kali ini. Terus kita lihat Aura perlahan namun pasti mereka bisa masuk ke dalam circle-nya, bisa memulangkan Liquid juga kalau kita lihat karena Bigetron hanya tersisa 3 saja. Liquid yang tadi menjadi jangkar dipulangkan ke arah lobby membuat space-nya ada untuk Aura bisa masuk ke dalam circle. Yes, dan kalau misalkan kita lihat dari live statusnya masih ada last man dari tim DG yang bertahan Sanskoy masuk ke dalam posisi top 6. Ya itu harusnya Flyboy tadi yang masih bertahan dari dunia game sedari awal digempur di Pochinki, terus bergerak sendirian saja namun masih terus survive sampai ke top 6 saat ini. Pemain-pemain dari Victim 365 pun mengalami hal yang sama. Satu yang terakhir juga masih bertahan, akan terus bertahan di sana. Tapi kalau kita lihat dua-duanya tidak berada di area circle. Tembakan demi tembakan ditunjukkan, Luxi mendapatkan Hunt for You. Yes, betul, dan kali ini nampaknya posisi dari Aura yang akan coba digerecokin juga oleh tim Bigetron yang karena mereka unggul dari segi daratan, mereka memiliki high ground juga dan itu luas banget visionnya untuk bisa ngelock juga ke arah angle tim Aura. Justru kali ini kita melihat ada sebuah duel 1 melawan 1 antara Hades dan juga Flyboy. Sama-sama menjadi last man standing, sama-sama berada di area luar dari circle dan sama-sama sedang berperang saat ini. Yes, betul, dan juga yang berperang tidak hanya Victim dan juga DG, tapi dari arah Ion pun juga melihat angle-nya ke tim Aura yang terjepit dari arah tim Bigetron dan juga tim Ion. Dan kali ini nampaknya dari arah Aura akan semakin lebih sulit lagi untuk mereka bisa touchdown masuk ke arah bagian pesisirnya. Rocky memantau dari arah yang cukup jauh tapi Luxi juga membuat keadaannya semakin sulit untuk Aura. Misery pun sama melakukan tembakan demi tembakan membuat Aura semakin sulit lagi berada di area air. Yes, hanya menyisakan 6 harusnya dan nampaknya void tersebut didapatkan oleh Blippi lah yang mereka last man standing dari arah tim Victim 365 dan dari Hunt for You dan juga 6 udah low banget XP-nya dan nampaknya Aura pun juga harus gugur di posisi yang kelima Sanskoy dan hanya menyisakan 4 tim dan bahkan akan terkikis lagi dengan 3 tim lagi dan di mana 6 tertangkap juga angle-nya dari arah tim yang tepat berada di arah badan daratannya. Ya, Misery kali ini selesai dengan pemain-pemain dari Aura. Mereka langsung memalingkan pandangannya menuju ke arah Bigetron Red Aliens berada di area yang cukup tinggi. Rocky menjadi pemain terdepan dan akhirnya tertangkap oleh Bigetron. 3 yang bertahan dari Bigetron, 1 untuk Ion dan 3 untuk NFT. Yes, dan dari Misery juga udah mulai masuk dalam jangkauan dari arah tim NFT di mana Ramones masih bermain juga di area bagian Broken Wall dan melihat dengan jelas tadi pergerakan yang dibangun juga oleh seorang Misery dan masih berusaha untuk mencari vision. Bahkan ada predict nets juga yang tepat tadi berada di arah bagian angle seorang Misery tapi tapping dari arah seorang Moxila yang lebih dalam lagi untuk bisa memangkas habis HP dari arah seorang Misery dan akhirnya confirmnya didapatkan oleh tim NFT. Ya, Ramones tadi yang mendapatkan angle menuju ke arah Misery sehingga fight menjadi kembali berimbang 3 melawan 3 Bigetron dan juga NFT. Wow, dan dua-dua juga masih diunggulkan dari segi circle dan mereka punya areanya masing-masing. Tapi split yang dilakukan oleh Zuxi, lihat dia mengambil blind spot nampaknya untuk bisa memberikan kejutan. Tapi nampaknya circle yang mengejutkan dari sisi NFT yang harus keluar juga dari compound mereka. Tapi sekalinya mereka keluar, Bigetron bisa memangsa posisi dari arah tim NFT. Terus bergerak kali ini, terus melebarkan sayap. Pemain-pemain dari Bigetron Red Aliens membuat mereka sudah masuk ke dalam circle terlebih dahulu. NFT yang saat ini memiliki PR, harus bergerak tapi
vehicle yang mereka miliki hanya satu saja, Windy. Iya, dan ini benar-benar udah mulai terdeteksi juga. Lihat dari Flippy bergerak dengan baginya, akan coba langsung di spread down menggunakan M4 dari seorang Luxi, dan itu dia hampir tertangkap juga seorang Flippy, dan akan juga di follow up juga pergerakannya oleh seorang Yuhai dengan mengokang satu buah granat untuk bisa memangkas posisi dari arah tim NFT. Sudah dilemparkan, granat tersebut meledak, belum memberikan damage yang berarti. Ternyata tidak hanya satu kendaraan, 3 kendaraan yang dimiliki oleh NFT, sehingga mereka saat ini terus bergerak menuju ke tempatnya masing-masing. Tapi drone ketahuan posisinya, tembakan demi tembakan, 2 peluru masuk, 3 peluru masuk, dan membuat drone menyerah di sana. Yes, betul, dan 2 lawan 3 kali ini posisinya antara Bigetron juga NFT, di mana dari Razuki juga akan coba backup sedikit, akan coba mencari posisi yang lebih enak lagi, dan Yuhai juga sudah memulai follow up juga posisi dari arah seorang Luxi. Tidak 2 lawan 3, ini adalah 1 melawan 3 karena tersisa 1 pemain terakhir saja. Flippy mendapatkan 1 knock, namun tidak untuk yang kedua. Bigetron Red Aliens mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua. Backup demi backup juga berdatangan dari arah tim Bigetron, dan lihat dari Yuhai dan juga Zuxi memegang andil yang cukup besar dalam kemenangan tim Bigetron dengan masing-masing mendapatkan 7 confirm elimination point, Sanskui. Sangat baik step by step yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens di match tadi. Perlahan namun pasti itu yang mereka lakukan. Melakukan penyeberangan 2 terlebih dahulu tadi, touchdown di area sisir, di follow up dengan 2 yang lainnya. Liquid dikirim untuk menjadi jangkar di belakang, memang gagal untuk menahan karena yang ditahan adalah Aura, 4 pemain lengkap sehingga sulit. Dia harus dipulangkan, tapi pada akhirnya Bigetron sudah melebarkan sayap di area circle dan mereka sangat kuat di dalam circle-nya. Yes, dan dengan demikian berarti prediksi dari arah Junior out itu benar, Sanskui. Ya, tapi ini untuk pertama kalinya juga Bang Flo, sampai late game banget ya tadi. Iya, betul. Masih naik lah posisi prediksi dari arah Kavlo. Ian tadi juga sempat spoil juga ke arah Aura juga, yang di lock angle-nya dari 2 tim yang berbeda antara abang dan juga adeknya. Ya, berarti hashtag 3 tadi Hashtag 3 yang didapatkan oleh Ion, dan kita lihat ini dia wajah-wajah dari pemain-pemain Bigetron Red Aliens yang tadi sudah bahu-membahu di dalam in-game-nya. Kita melihat juga highlight dari match Erangel tadi. Dengan kemenangan ini, apakah pastinya membuat Bigetron akan terus turun di Pochinki? Itu yang menjadi pertanyaan juga, karena saat mereka berada di Pochinki mereka akhirnya mendapatkan WWC di Erangel. Iya, karena juga nanti di game terakhir itu DG dan juga Bigetron masih akan bermain juga untuk di game terakhir di Erangel. Jadi kita akan membuktikan sekali lagi mereka akan tetap di strategi yang sama atau mungkin ada perubahan juga, entah itu dari Bigetron ataupun dari DG-nya. Ya, kita lihat ini adalah momen demi momen yang terjadi di match tadi. Zuxi juga terus memberikan pressure menuju ke arah Aura yang memang ini kalau jadi Aura udah nggak bisa kemana-mana lagi. Mereka kalau mau ke daratan itu kan nggak bisa langsung berdiri terus lari. Kalau ke daratan kan kita berdiri ada momen jalannya dulu. Iya. Saat berada di daratan dan jalan dulu di area air yang udah mulai cetek, itu pasti sangat free sekali oleh Bigetron Red Aliens, sehingga Aura udah nggak bisa melakukan banyak hal. Mereka hanya bisa berenang-renang saja. Iya, betul. Dan juga mungkin tadi Aura juga mungkin terlalu lama juga ngelock ke arah boom. Ya kan? Terlalu lama, jadi dia sehingga membuat Aura terlambat untuk bisa masuk ke arah circle selanjutnya. Itu dia. Dan kalau kita lihat tadi memang tidak banyak smoke yang dimiliki oleh Aura di tempat tersebut. Kalau mereka memiliki banyak smoke, mungkin mereka bisa sedikit menyelinap masuk ke arah yang lebih tinggi lagi. Iya, betul banget juga. Nampaknya tanpa berlama-lama lagi, langsung bisa kita cover aja ke Aldinya. Silakan hashtag Junior out dan juga Flow Wolfie.